Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini aku mau menjelaskan beberapa hal penting. Untuk yang pertama yaitu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan dan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Pertama yaitu rendahnya minat membaca masyarakat, kedua minimnya pengetahuan masyarakat tentang kaidah penulisan yang benar, kesalahan dalam penggunaan bahasa sesuai EYD, penggunaan kosakata yang kurang. Nah, contohnya itu apotek yang benar apotek, terus gorden yang benar itu gorden, dan fotokopi yang benar itu fotokopi, alpukat benarnya advokat, sambal benarnya sambal. Nah, untuk yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Dan contohnya, untuk kutipan langsung itu tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Terus jika suatu bagian kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka menggunakan titik 3 berspasi. Contohnya di sini ada Septiana, yaitu kurang buka 2020 titik 2 spasi 2. Jika ada teori dalam teori, maka ditambahkan dalam Septiana, 2020 titik 2 spasi 2. Untuk kutipan tidak langsung, yaitu dia mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Contohnya di sini Septiana kurang buka 2020 kurang tutup menyatakan bahwa taman yang berada pada lingkungan perkotaan memiliki tujuan untuk memberikan suasana nyaman dan dapat dinikmati oleh semua orang, disebut taman kota. Jadi ini lebih ringkas. Terus yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Oke. Untuk biografi itu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal serta bermacam dokumen pendukung. Disebutkan jasa dan karya yang telah diciptakan tokoh yang digambarkan. Jadi ini contoh biografi Ki Hajar Dewantara. Lalu bibliografi itu apa sih? Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Nah, ini dia contoh bibliografi. Terus yang keempat, perbedaan makna antara kata pukul dan jam. Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, disertai dengan contoh dan kalimatnya. Biasanya kata jam itu menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Sedangkan kata pukul adalah menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya seperti jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7. Nah, kalau penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari, misalnya setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Nah, selain untuk menyatakan masa atau jangka waktu, ada makna lain penggunaan kata jam loh. Kata jam dapat juga berarti sebagai alat penunjuk waktu, misal jam tangan atau jam dinding. Nah, sekarang kita sudah tahu perbedaan kata jam dan pukul sehingga bisa dengan tepat menggunakan kedua kata ini. Nah, untuk yang kelima, bahasa berdasarkan hakikat merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitan antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Nah, di sini Roald Walk mendefinisikan bahwa pada intinya bahasa adalah ucapan, bukan tulisan yang menggabungkan antara bunyi dan makna. Tidak ada kaitan antara lambang, bunyi, dan makna. Definisi lain tentang bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna. Misalnya, lambang bahasa yang berbunyi kursi mengandung konsep atau makna, sesuatu yang dipakai sebagai tempat duduk.
Untuk kata manusia atau human wajib disebut dalam definisi bahasa karena hanya manusia yang bisa berbahasa. Terus yang keenam, apa perbedaan dari makna tanda titik dua dengan titik koma? Ini dua contoh penggunaan tanda yang benar. Nah, tanda koma ini penggunaan tanda koma ya. Tanda koma itu sering sekali digunakan di tengah kalimat. Ini digunakan dalam unsur-unsur suatu perincian atau perbilangan. Contohnya Indra, Indri, dan Indro adalah anak kembar 3. Lalu biasanya tanda koma itu digunakan untuk perbandingan kalimat, memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya, didahului oleh kata seperti tetapi, walau, namun, atau melainkan. Nah, contohnya itu, pertunjukan itu sungguh menarik, tetapi membahayakan penonton di sekitarnya. Yang kedua, mereka tidak berasal dari Kalimantan Timur, melainkan Kalimantan Tengah. Nah, di sini apa perbedaan dari makna tanda titik dua dengan titik koma? Lalu dua contoh penggunaan tanda yang benar. Nah, untuk tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh berijazah sarjana S1 titik koma, lalu berbadan sehat titik koma, dan terus tanda titik dua dipakai pada akhir perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Di sini kursi, meja, dan lemari. Lalu contoh selanjutnya, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, titik dua, hidup atau mati. Terus yang kedelapan, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan dua contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Untuk pertama yaitu lalai. Yang kedua minimnya pengetahuan kebangsaan, dan yang ketiga adalah kurang teliti. Contoh kesalahan dalam pembenarannya yaitu, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Untuk yang benar yaitu, saya sudah membaca buku salah atau judul dari buku tersebut itu menggunakan huruf miring karangan Abdul Muiz. Lalu ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Nah, yang benar itu ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk Bhinneka Tunggal Ika-nya sendiri itu penulisannya memakai huruf miring, dijadikan semboyan negara Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah beserta pembenarannya. Untuk kesalahan penulisan huruf konsonan, contohnya restu ibu, yang benar itu restu ibu. Moro, yang benar itu adalah pada marah. Yang ketiga, ibu cipto, yang benar yaitu ibu cipta. Nah, untuk kesalahan penulisan huruf vokal yaitu sari roso, moro seneng, arto moro. Untuk pembenarannya yaitu sari rasa, moro seneng, dan arta marah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.